Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Tiza Akta Kurniawan. I'm here because I love to share something to you all. Oke, Bapak atau Mister di sini akan membagikan sesuatu tentunya tentang materi bahasa Inggris ya. Oke, di sini Bapak atau Mister akan membagikan materi tentang namanya sesuatu tambahan untuk kata kerja. Ada yang tahu? Suatu tambahan untuk kata kerja. Ada yang tahu? Oke. Kita akan mempelajari tentang namanya modal auxiliary verbs. Nah, modal auxiliary verbs. Ada yang tahu sih apa? Apa ada yang baru dengar? Oke. Bapak akan menjelaskan tentang modal auxiliary verb. Modal auxiliary verb atau secondary auxiliary verb adalah kata kerja tambahan yang digunakan untuk mengekspresikan kemungkinan, keinginan, hingga kebutuhan untuk melakukan suatu pekerjaan. Jadi dia ini bisa namanya tambahan kata untuk kemungkinan, keinginan, hingga kebutuhan untuk melakukan suatu pekerjaan. Seperti itu. Oke. Function of modal auxiliary. Fungsi dari namanya modal auxiliary itu apa aja? Ada willingness. Willingness itu apa? Kemauan. Ada ability, kemampuan. Ada necessity, kebutuhan. Ada possibility, yaitu kemungkinan. Jadi ada 4 fungsi dari namanya modal auxiliary. Kind of modal auxiliary itu apa aja? Ada can atau could ya. Could itu past tense dari can. Ada may, ada might, itu past tense dari may. Must, ada shall, ada should itu past tense dari shall. Ada will, ada would itu past tense dari will. Oke, seperti itu ya. Oke. Mister akan menjelaskan tentang namanya can atau could. Can atau could adalah auxiliary verb yang menyatakan kemampuan atau ability, possibility atau kemungkinan, atau permission, suatu izin. Can atau could juga diartikan dapat atau bisa. Contoh dari ability, I can play basketball. Saya bisa bermain bola. Vestia could come here if she wasn't busy. Vestia bisa datang kemari jika dia tidak sibuk. Nah, I can play basketball. Kemampuan nih, saya bisa main bola. Vestia could come here. Nah, dia bisa ke sini nih. Kalau dia bisa ke sini, kalau dia tidak sibuk. Ada possibility. Possibility itu kemungkinan. This handphone can be yours. Ini handphone ini bisa menjadi milikmu. Mungkin. The free cinema ticket could be ours if we come to the mall yesterday. Tiket gratis ini bisa menjadi milik kalian jika kalian datang ke mall kemarin. Jadi masih kemungkinan. Ada permission. Permission, can I go to toilet? Nah, bisakah saya pergi ke toilet? Nah, could I come to the party? Bolehkah saya ikut atau datang ke party? Nah, yang bertanda merah di sini ya, bertanda merah itu yang disebut namanya auxiliary verb. Jadi kalimat tambahan dari kata kerja. Oke. Kita lanjut ya. Oke. Ada namanya may atau might ya. May atau might adalah auxiliary verb yang menyatakan permission, izin, dan probability, kemungkinan dalam kesempatan ya. May atau might juga diartikan mungkin atau boleh. Contoh kalimatnya adalah yang permission, may I go to toilet please? Bolehkah saya pergi ke toilet? Nah, permission. Probability, kemungkinannya ya. Maybe we have much money if we study hard. Mungkin kita bisa punya banyak uang jika kita belajar rajin. I might finish this homework if my brother did not bother me. Mungkin saya bisa menyelesaikan PR ini jika adikku tidak menggangguku. Jadi kemungkinan itu yang dinamakan. Oke ya, sampai sini paham ya? Oke, kita lanjut. Ada will atau would. Will atau would adalah digunakan untuk menjelaskan sesuatu yang dilakukan di masa depan dalam bentuk negatif will
digunakan untuk menjelaskan ketidakmungkinan. Sedangkan dalam bentuk interrogatif, will digunakan untuk meminta sesuatu. Will diartikan akan. Atau would diartikan juga boleh ya. Don't forget. Would itu boleh. Okay. Example, contoh. I'm not feeling well, so I will go to sleep early today. Saya merasa tidak baik. Jadinya saya akan pergi atau saya akan tidur lebih cepat. Will you accompany me through my life no matter what happen? Apakah kamu menemani hidupku selamanya no matter what happen? Apapun yang terjadi. Wow, ini biasanya dilakukan oleh pria-pria di sana untuk melamar perempuan ya. Seperti itu. You would feel better if you drink chocolate. Kamu akan merasa baik jika kamu meminum coklat. Would you tell me the truth, all the truth that has been hidden all this time? Katakan sejujurnya, all the truth that has been hidden all this time. Kebenarannya sudah tersembunyi selama ini. Okay. I would do anything for you as long as you be my wife. Saya akan melakukan apa saja selama kamu menjadi istri saya. Ini yang biasanya memang dikatakan oleh pria-pria untuk melamar gadisnya ya. Oke, contohnya. Shall. Apa itu shall? Shall adalah auxiliary verb yang berfungsi menegaskan masa mendatang atau future emphasis. Nah, shall juga diartikan akan, seharusnya, atau sebaiknya ya. Shall ini biasa kalau buat namanya native speaker itu pengganti dari will ya, pengganti dari will. Terkadang digunakan shall tapi seringnya pada native itu menggunakan will atau shall ya, boleh. Oke, example, contoh. I shall go to work now. See you later. Saya harus pergi nih sekarang. Sampai jumpa. You shall not be angry with your little brother. Kamu sebaiknya jangan marah kepada adikmu. The flower shall die by days if you don't water it properly. Pohon itu akan mati jika kamu tidak menyiramnya. Seperti itu ya contohnya. Ada should. Should adalah sebenarnya bentuk dari past dari shall. Saya bilang tadi. Should cenderung digunakan untuk mengungkapkan saran atau kritik. Selain itu, should juga bisa digunakan untuk mengekspresikan penyesalan karena tidak melakukan sesuatu. Should diartikan juga seharusnya. Example, contoh. I should have done my homework early. Saya seharusnya bisa selesaikan pekerjaan ini lebih pagi. Reza looks so pale. I think he should go to the hospital right now. Reza kelihatannya pucat. Saya pikir dia seharusnya pergi ke hospital sekarang. We should not underestimate other teams, even if we almost win now. Kita sebaiknya jangan merendahkan tim lawan, walaupun tim kita hampir menang. Seperti itu. Jadi ini contoh dari namanya should. Ada must. Nih, contoh dari must ya. Must adalah modal auxiliary yang digunakan untuk menyatakan keharusan. Selain itu, must juga bisa digunakan untuk menunjukkan keyakinan akan sesuatu pendapat. Must juga diartikan harus atau pasti. Contoh, we must arrive at school at least 5 minutes before the bell rings. Kita harusnya datang ke sekolah 5 menit sebelum bel berbunyi. There must be something between you two because both of you look different. Seharusnya di antara kalian ada sesuatu karena di antara kalian ada yang berbeda. I must not tell lies to my parents. I don't want to make a sin. Saya seharusnya tidak berbohong kepada orang tua saya karena saya tidak ingin membuat dosa. Jadi di situ ya. Jadi ini adalah contoh dari namanya modal auxiliary. Jadi ada namanya can atau could, ada will atau would, ada shall atau should,
ada Mike. Ya. Sampai sini paham ya? Oke, kalau ada pertanyaan boleh ditinggalkan di komentar Bapak. Oke, let's close our program by reciting hamdalah together. Let's I say wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.